Shalom guys, selamat datang di channel gue Jackson Iskia dalam acara Sentuhan Surgawi. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini saya akan membagikan sebuah renungan, yaitu jika menyerah kita bukan siapa-siapa. Sekali lagi tema dari renungan saya pada saat ini yaitu jika menyerah kita bukan siapa-siapa. Nah kita tahu bahwa hidup ini dikatakan bagaikan roda yang terus berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita merasa senang, kadang kita merasa sulit. Dan seringkali ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita merasa sedih, kita mengalami patah semangat. Tetapi satu hal yang kita ketahui bahwa kita tidak boleh menyerah saja. Dalam setiap ujian yang kita hadapi, dalam setiap tantangan yang kita hadapi, persoalan yang mungkin datang bertubi-tubi menghampiri kita, itu kita tetap harus kuat. Kita tetap harus semangat. Kita tidak boleh menyerah untuk terus beriman kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa hanyalah Tuhan satu-satunya yang dapat menolong kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini satu hal yang sangat penting yang ingin saya bagikan, yaitu alasan penting kenapa kita tidak boleh menyerah untuk beriman kepada Tuhan. Alasan penting kenapa kita tidak boleh menyerah untuk tetap beriman kepada Tuhan. Saya percaya mungkin ada begitu banyak di antara kita yang saat ini mengalami banyak kesulitan. Ada begitu banyak di antara kita mungkin yang sampai saat ini yang seakan-akan tidak mempunyai jalan keluar lagi. Tetapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita menyerah dan kita tidak mau beriman lagi kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita baca di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Jadi alasan terpenting yang ingin saya bagikan saat ini, mengapa kita tidak boleh menyerah untuk beriman kepada Tuhan, yaitu supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Kita harus tanamkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dalam hidup kita, bahwa kita harus tetap menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan syaratnya kita tetap harus beriman. Kita tetap harus percaya kepada Tuhan apapun situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Ada begitu banyak kesusahan yang kita alami, ada begitu banyak penderitaan yang kita alami saat ini. Tetapi jangan membuat kita menjadi putus asa dan akhirnya kita menyerah untuk tidak mau beriman lagi kepada Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan bahwa kalau kita tidak mau beriman lagi kepada Tuhan, kita tidak akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita teruskan di ayat yang tadi, di sini dikatakan bahwa sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Wah, luar biasa. Jadi ketika kita berpaling daripada Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan, ketika kita mengambil keputusan untuk menyerah dan tidak mau beriman lagi kepada Tuhan, kita tidak menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun situasi yang saat ini kita alami, ingat kita jangan pernah berpaling daripada Tuhan. Kita jangan pernah berpaling untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap harus beriman kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberikan kita upah kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia. Mungkin kalau sampai saat ini kita merasa bahwa seakan Tuhan meninggalkan kita, kita merasa bahwa mungkin kita sudah tidak mempunyai apa-apa, kita harus koreksi diri juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita benar sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Atau kita masih meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita? Sehingga kita
ketika kita menghadapi persoalan yang sangat berat, membuat kita mau menjauhkan diri daripada Tuhan dan memilih untuk menyerah dan tidak mau beriman lagi kepada Tuhan. Itu sangat berbahaya bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap percaya akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang sangat menyakitkan, tetapi kalau kita tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan setia, kita tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ingat ada upah yang akan Tuhan berikan. Jangan patah semangat, jangan menyerah, jangan mengambil keputusan untuk tidak mau beribadah lagi kepada Tuhan. Jangan mengambil keputusan untuk tidak mau berdoa, tidak mau baca firman lagi, sehingga kita jauh daripada Tuhan. Itu adalah langkah-langkah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita yakinkan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Jadi percayalah bahwa apapun yang saat ini kita alami, ingat, Tuhan tidak diam saja. Tuhan tidak akan membiarkan kita, tetapi percayalah akan pertolongan Tuhan. Ingat saudaraku, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Kalau kita masih sungguh-sungguh mau mencari Dia, mau beribadah kepada Tuhan, ingat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Jangan gampang untuk menyerah. Jangan mudah tertipu dengan omongan-omongan, dengan tipuan-tipuan setan yang berusaha untuk menarik kita, yang berusaha mendorong kita untuk kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, untuk kita tidak beriman lagi kepada Tuhan. Jangan terpengaruh dengan tipuan iblis. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita tidak meninggalkan Tuhan, ingat, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar sebenarnya yang ingin Tuhan kerjakan melalui hidup kita, asalkan kita tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu poin yang sangat penting. Jadi ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal yang ingin saya bagikan pada saat ini, yaitu alasan terpenting mengapa kita tidak boleh menyerah untuk tetap beriman, mengapa kita tidak boleh menyerah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ingat, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberikan upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadi walaupun saat ini kita lagi mengalami keterpurukan, atau mungkin saat ini kita lagi mengalami ketidakberdayaan, ingat, jangan jadikan itu alasan untuk kita meninggalkan Tuhan. Jangan jadikan itu alasan bahwa seakan Tuhan tidak memperhatikan dan mempedulikan saya. Kalaupun sampai saat ini mungkin ada di antara kita yang mengalami sakit penyakit, mungkin kita yang terkena virus COVID, percayalah akan pertolongan Tuhan. Bukankah Dia adalah Allah penyembuh kita? Bukankah Dia akan mengulurkan tangannya untuk menjamah kita dan menyembuhkan segala sakit penyakit kita, asalkan kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap berkata bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia tidak berhenti untuk selalu mengatakan ini kepada kita, bahwa Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Jadi jangan gampang terpengaruh dengan tipuan-tipuan iblis yang coba menarik kita untuk kita tidak percaya kepada Tuhan.
Tetapi biarlah kita terus mengambil keputusan, suatu komitmen. Apapun yang saya alami, apapun yang terjadi saat ini, walaupun saya harus menderita, walaupun ada begitu banyak hal yang seakan menekan saya, tetapi satu hal yang saya percaya, bahwa Tuhan akan selalu menolong saya. Tuhan akan selalu menyertai saya dan Tuhan akan memberkati saya. Sehingga suatu saat saya akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja, bagaimana berkat Tuhan itu dicurahkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Tetap percaya dan jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan berdoa buat kita semua. Apapun yang kita alami saat ini, ingat kita masih punya Tuhan Yesus yang selalu mendengar setiap seruan kita, yang selalu mendengar doa-doa kita. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, saat ini Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, Tuhan, kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Tolong kami yang lemah ini, Tuhan. Tolong kami yang tidak berdaya ini, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, kalau sampai saat ini, Tuhan, kami masih meragukan Engkau, Tuhan. Sehingga kami juga, Tuhan, ada keinginan mungkin untuk meninggalkan Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, untuk kami tetap setia, untuk kami tetap mau beriman kepada Tuhan, tetap percaya akan rencana-rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Berkati kami semua dimanapun kami berada, Tuhan. Tolong kami yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, kami yang lemah Engkau kuatkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, dan segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan kami kembalikan hanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Semoga renungan ini bisa memberkati kita semua, dan terima kasih buat setiap teman-teman yang sudah menonton video. Dan jangan lupa untuk terus support saya dengan men-subscribe channel saya. Teman-teman bisa like, teman-teman juga bisa komen, dan jangan lupa juga untuk share. Dan bagi teman-teman juga yang mau didoakan, teman-teman bisa chat saya, atau teman-teman juga bisa DM melalui Instagram saya, Jackson Hizkia. Dan sekali lagi terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.